Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam firman Tuhan pengantar dan penguat bagi kita memasuki pekan kehidupan yang baru saat ini. Dan adapun bacaan firman Tuhan yang dahsyat yang menjadi kekuatan bagi kita terdapat dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan melalui bacaan firman Tuhan kita saat ini, judul perenungan yang saya ambil adalah, kenapa sih harus selalu meminta bukti? Kenapa sih harus selalu meminta bukti? Nah, saudaraku, sebelum kita membaca dan menyimak akan perenungan firman Tuhan kita saat ini, maka saya mengajak saudara-saudara berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebelum kami bersyukur, selain kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang tetap menyertai kami sampai dengan saat ini, kami juga mohon ampunilah dosa yang telah kami lakukan di sepanjang minggu yang lalu, agar kami layak diberkati oleh kuasa firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku umat Tuhan, bacaan firman Tuhan kita saat ini dilatar belakangi oleh kisah Thomas. Sekali lagi, oleh kisah murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas, yang tidak langsung percaya pada cerita murid-murid yang lain, bahwa mereka sudah melihat Yesus yang bangkit. Meskipun Thomas mengenal dengan baik rekan-rekannya tersebut sebagai orang-orang yang jujur, tetapi ia tidak menerima begitu saja kesaksian para murid. Dan saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, melihat dan mengetahui akan sikap Thomas ini, Tuhan Yesus tidak meninggalkan Thomas dalam keraguan-raguannya. Dia mendatangi Thomas dan mengulurkan bukti yang dimintanya. Walaupun tidak diceritakan apakah Thomas benar-benar mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku-paku di tangan Yesus, atau ke lambung yang bekas tombak. Tapi yang jelas, keyakinan Thomas pada saat itu pulih. Dan ia berseru bahwa Yesus adalah Tuhanku dan Allahku. Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-28. Jadi Tuhan Yesus tidak membiarkan Thomas di dalam keraguannya. Tuhan Yesus menolong dia agar dia tidak ragu. Walaupun tidak diceritakan bahwa Thomas memasukkan jarinya ke dalam lubang tangan yang berlubang paku, yang bekas lubang paku, ke dalam lambung yang bekas lubang tombak. Tapi Thomas dikisahkan kepada kita, dia kembali kepada keyakinannya. Dan akhirnya dia berseru, Tuhanku dan Allahku, di ayat yang ke-28. Nah, saudaraku umat Tuhan, kalau saudara dan saya mau jujur di hadapan Tuhan, maka terkadang dalam perjalanan hidup beriman saudara dan saya, kita bisa saja berlaku sama seperti Thomas. Kita bisa saja bersikap seperti Thomas. Yang artinya begini, terkadang kita membiarkan akal budi kita, hati kita, pengertian kita berikan untuk dikuasai oleh kedagingan kita atau oleh kehendak duniawi kita. Sehingga kita pun terkadang baru mau percaya kepada Tuhan Yesus, baru mau percaya bahwa Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan kita kalau sesuatu dalam hidup kita itu sesuai dengan apa yang kita minta dari Tuhan. Kita baru mau percaya kalau Tuhan benar-benar ada dalam pergumulan kita, kalau Tuhan menyatakan mujizatnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita lupa bahwa Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, beriman dengan sifat seperti Thomas adalah sifat yang seperti anak kecil. Itu artinya iman kita tidak bertumbuh dan iman kita kerdil, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi kenapa dalam masalah iman kita harus senantiasa menuntut bukti baru kita mau beriman? Ini adalah tindakan iman yang kerdil, iman yang kecil. Selalu mau minta bukti. Saudara,
Konon katanya Ratu Victoria dari Inggris itu suka berjalan-jalan di pedesaan dengan menyamar sebagai orang biasa. Dan sementara ia berjalan, ia selalu diikuti oleh pelayan-pelayannya dari jarak jauh. Nah, satu kali ketika dia dengan kebiasaannya dia berjalan-jalan di wilayah pedesaan, di wilayah kerajaannya, suatu kali dia bertemu dengan seorang kawanan domba, ya. Dia bertemu dengan sekawanan domba, dia bertemu dengan sekawanan domba yang digembalakan oleh seorang anak kecil. Melihat sang ratu itu di tengah jalan, anak kecil yang mengembalakan domba itu berteriak, "Hei, minggir kamu, dasar perempuan goblok." Ratu Victoria hanya tersenyum. Dia tidak berkata apa-apa. Dia memberikan dirinya minggir, lalu membiarkan anak gembala itu lewat dengan domba-dombanya. Ketika pelayan-pelayan Ratu Victoria muncul, lalu pelayan ini menghampiri anak itu dan berkata, "Tidak tahukah kau bahwa dia adalah Ratu Victoria?" Apa kata anak ini? "Ah, masa? Kalau dia ratu, harusnya dia pakai baju yang seperti ratu dong, bukan baju compang-camping. Jadi tidak ada bukti kalau dia ratu." Nah, saudara-saudaraku, inilah yang sering sekali saudara dan saya lakukan. Sama seperti contoh ini. Saudara dan saya selalu mau minta bukti keberadaan Tuhan. Kalau ada bukti baru kita berkata, "Glory, haleluya, terima kasih banyak Tuhan." Tapi kalau tidak terbukti, tidak sesuai dengan kenyataan yang kita inginkan, kita semakin menjauh dari Tuhan. Dan kita tidak percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Inilah sisi negatif dari Thomas yang tidak patut kita tiru. Jangan selalu meminta atau menuntut bukti dari Tuhan baru kita percaya. Sedangkan hal positif yang kita bisa contoh dari Thomas adalah ketika ia dilanda keraguan iman, ketika mental imannya mulai block, mulai down, saudara-saudara. Dia tidak mengikuti nikmat duniawi. Thomas tidak mengikuti kata hatinya. Dia tidak mundur dari Tuhan. Dia tidak mundur dari persekutuan ketika dia ada dalam keraguan-raguan. Ketika ia ada dalam keadaan iman yang sementara down, dia tidak mundur dari persekutuan. Tapi dia semakin dekat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan keraguan-raguannya. Inilah yang harus kita contoh dari sikap Thomas. Nah, sikap positif dari Thomas. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi, mari hilangkan sikap kekanak-kanakan kita yang mau minta bukti. Lalu ketika kita ada dalam keraguan iman tentang Allah kita, jangan jauh dari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan, karena Dia akan meluputkan kita dari keraguan-raguan kita. Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang telah terberkati oleh firman-Mu, hendak berterima kasih dan bersyukur kepadamu atas kekuatan firman-Mu yang membuat kami sadar bahwa sebagai pribadi-pribadi Kristiani, sebagai kaum laki-laki Kristiani, sebagai kaum perempuan Kristiani, sebagai kaum muda Kristiani, sebagai kaum lansia Kristiani, iman kami harus senantiasa bertumbuh ke arah kedewasaan, bukan iman yang kekanak-kanakan yang selalu meminta bukti baru percaya. Topang terus kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu agar kami tetap menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang tetap bersemangat menghadapi tantangan yang penuh, perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan-pergumulan ini. Sekalipun belum ada tanda-tanda Engkau menjawab doa kami, namun kami akan tetap percaya bahwa Engkau Tuhan kami tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan, bahkan melalaikan permohonan kami. Karena itu Tuhan, kembali kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu atas keluarga kami, rumah tangga kami masing-masing. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pekerjaan dan usaha kami. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu akan kesehatan kami, akan seluruh keberadaan kami, bahkan proses pemulihan kami yang
berada dalam proses pemulihan kesehatan kami, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu akan masa depan dan cita-cita serta harapan daripada anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, para pemerintah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga dengan gereja-gereja-Mu dengan denominasi apapun. Kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Pertumbuhan akan anak-anak kami, kesehatan akan anak cucu kami bawa di dalam kuasa-Mu. Dan tetaplah dengan berkat-Mu memberkati kami, agar kami tetap bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Inilah doa dan permohonan kami yang dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin, amin, amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan Shalom dan Tuhan sayang kita semua. Amin.